وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu, para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah, Masjid Anwar Aza Masruni, dalam rangka menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing dan jaga niat kita untuk tetap ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah terus bimbing kita agar dapat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, yang telah kita pelajari. Kemudian dengan amal tersebut kita dapat berdakwah dengan orang-orang yang paling dekat dari kita, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada karib kerabat. Bapak, para ummahat dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah, pokok utama bagi wanita, urusan wanita, 100 hadis yang membuat hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah wanita. Yang mana insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi tentang permasalahan rumah tangga. Alhamdulillah, pada pertemuan bulan lalu kita telah bahas bahwasannya yang pertama, seorang laki-laki tidak boleh seorang perempuan, seorang istri tidak boleh menceritakan kepada suaminya tentang wanita lain sampai seakan-akan suaminya melihat wanita tersebut. Ya, kita tidak boleh menceritakan tentang wanita di hadapan suami kita sampai seakan-akan suami kita telah mengetahui wajahnya, mengetahui bentuk tubuhnya dan selainnya. Kemudian kita juga telah bahas pada pertemuan yang lalu bahwasannya salah satu permasalahan dalam rumah tangga, tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan istrinya melalui dubur istrinya, tidak boleh. Nabi SAW melaknat siapa saja yang berhubungan dengan istrinya melalui dubur. Allah Subhanahu wa taala murka. Nabi SAW melaknat hal tersebut. Yang dimaksud tidak boleh berhubungan dari dubur adalah dari bagian duburnya. Adapun berhubungan dari belakang namun tetap pada tempatnya tidak dipermasalahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian, silahkan datang kepada sawah ladang kalian dari arah mana saja yang kalian mau, dari depan, dari belakang, dari samping, silahkan boleh. Namun tetap pada tempat melahirkannya, bukan tempat buang airnya, ya, bukan tempat duburnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, permasalahan dalam rumah tangga yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nabi SAW bersabda, dijadikan kecintaan dari dunia kepada Nabi ada dua perkara. Kata Nabi, hubbiba ilayya minad dunya, dijadikan aku mencintai dunia terhadap dua hal. Jadi Nabi cinta ya terhadap bagian dunia ini. Secara umum dunia ini tercela, ibu-ibu sekalian. Secara umum dunia ini tercela, bahkan dunia ini terlaknat.
Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi mengatakan, illa zikrullah atau illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal alim wal muta'allim, dan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu atau belajar ilmu. Jadi secara umum dunia ini terlaknat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian, kecuali yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Nah, Nabi SAW secara umum tidak mencintai dunia ini, ya, karena dunia ini fana, karena dunia ini darus syaqawah, tempat kita berkeluh kesah. Tidak ada kenikmatan di dunia ini kenikmatan hakiki, semuanya kenikmatan yang semu. Sekarang kita tertawa, bisa jadi 1 menit ke depan kita menangis, ibu-ibu sekalian. Sekarang kita bahagia, bisa jadi kita akan bersedih. Sekarang kita merasakan lapang, bisa jadi besok kita akan mengalami kesempitan. Sekarang kita mendapatkan karunia, besok bisa jadi kita mendapatkan musibah. Di dunia ini adalah darul fitan, ya, negeri tempat kita diuji. Maka sejatinya jangan sampai hati kita terpaut dengan dunia. Namun kata Nabi, ya, sebagaimana juga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Ya, carilah darimu dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu untuk kepentingan negeri akhirat. Jadi yang diperintahkan untuk kita kejar negeri akhirat. Namun kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan sampai kalian itu melupakan bagianmu dari dunia. Jadi gimana cara memahami ayat ini? Kita di dunia butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh istri, butuh berhias, butuh. Namun tujuan utama kita adalah akhirat. Makanya kata Nabi SAW, hubbiba ilayya minad dunya, dijadikan kecintaan terhadap dunia pada diriku cuma 2, kata Nabi, an-nisa'u wat-tibu. Yang pertama istri, yang kedua adalah minyak wangi. Jadi wanita dan minyak wangi. Namun mungkin kita bertanya, wanita yang seperti apa yang dicintai? Kata Nabi SAW, falyattakhidh minkum qalban syakiran wa lisanan zakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Kata Nabi SAW, hendaklah salah seorang dari kalian menjadikan hatinya selalu bersyukur, lisannya selalu berzikir, dan hendaklah dia menjadikan istrinya atau mencari istri yang beriman yang menolong dia dalam perkara akhirat. Jadi yang dimaksud wanita di sini, yang dimaksud istri di sini adalah istri yang beriman yang mampu menolong suami dalam perkara akhirat. Sebagaimana yang Nabi SAW alami, Nabi SAW sangat mencintai Khadijah, ibu-ibu sekalian, ya, sangat mencintai Khadijah. Maka hendaklah kita menjadi Khadijah bagi suami kita, ya, Khadijah. Kalau dilihat dari umur, Khadijah itu lebih senior daripada suaminya. Namun Khadijah tidak pernah merendahkan suaminya. Bahkan Khadijah itu sama sekali tidak pernah berani mengangkat suara di atas suara suami, tidak pernah. Itu Khadijah bintu Khuwailid. Karena pelayanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Khadijah kepada suami beliau, Nabi SAW, makanya Nabi tidak pernah berpoligami ketika Khadijah masih hidup. Ini yang harus kita pelajari, bagaimana kita belajar menjadi Khadijah yang mampu melayani suami dengan pelayanan yang luar biasa, ibu-ibu sekalian. Nabi butuh apa? Khadijah ada. Nabi diangkat jadi nabi, semuanya dipenuhi oleh Khadijah. Dari harta, dari waktu, dari kesempatan, dari kekuatan, semua diberikan oleh Khadijah. Bahkan ibu-ibu sekalian, Khadijah itu hartanya habis
untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan Khadijah tidak pernah komplain, ibu-ibu. Tidak pernah komplain. Khadijah tidak pernah mengatakan, ya Rasulullah, kerja kamu nih dakwah terus, kapan jatah untuk aku? Tidak pernah itu. Khadijah tidak pernah bilang begitu. Bahkan di awal-awal datangnya wahyu, Khadijah itu selalu memberikan bekal kepada Nabi agar Nabi dapat ke Gua Hira. Dan Khadijah tidak pernah bertanya kepada Nabi, wahai suamiku, ngapain kamu naik ke gunung sana, ke dalam gua, ya bertapa dalam tanda kutip, ya ngapain di sana beribadah di gua sana, kenapa tinggalkan kami di rumah? Tidak pernah, Khadijah tidak pernah nanya. Bayangkan, ketika suaminya gemetar ketakutan, Khadijah juga tidak ikut takut. Bahkan Khadijah menguatkan. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti, selimuti. Apa kata Khadijah? Diselimuti oleh Khadijah. Kemudian Khadijah mengatakan, la yukhzikallahu abada. Atau dalam riwayat yang lain, la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan pernah menghinakanmu, wahai suamiku. Ini kalimat yang keluar. Makanya ibu-ibu sekalian, jadilah kita sesuatu yang dicintai oleh suami kita dari bagian dunia. Kapan? Saat kita menjadi wanita yang solehah, wanita yang beriman, yang membantu suami kita dalam perkara akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, waju ila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan, kemudian kebahagiaanku pada saat salat. Nah, insya Allah kita lanjutkan hadis nomor 73. Hadis nomor 73 ini masih serba-serbi tentang permasalahan rumah tangga. Pada hadis nomor 73 ini Syekh Adil, ya, penulis kitab ini mengatakan, al-munafasatu ala qalbiz zauji la tubihu laki fi'lal muharram. Berlomba-lomba untuk mendapatkan hati suami tidak menjadikan kamu melakukan yang haram. Nah, ini permasalahan rumah tangga dalam permasalahan apa? Poligami. Bagi yang berpoligami, ini permasalahan yang disampaikan pada siang hari ini. Jadi untuk merebut kecintaan suami kita, jangan sampai kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Silakan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kecintaan suami kita, namun tetap ingat jangan sampai melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan hadis an Asma'ah, dari sahabiyat namanya Asma radhiyallahu taala anha, anna imra'atan qalat, bahwasanya seorang wanita telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li darrah, sesungguhnya aku memiliki madu asli, bukan madu murni ini, madu asli. Artinya sesungguhnya aku memiliki, ya, teman, memiliki saudara yang menikah dengan suamiku. Jadi aku istri pertama, misalnya ada wanita lain menjadi istri kedua. Nah, itu disebut dengan darrah, ya, madu. Apa namanya? Ya, madu lah namanya. Atau dia istri kedua, kemudian suaminya sebelumnya sudah ada istri pertama, maka dia menikah. Jadi istri kedua dan istri pertama. Sesungguhnya aku memiliki darrah, aku memiliki teman, saudara, ya, yaitu madu. Fahal alayya junahun, apakah boleh bagiku in tashabba'tu min zauji ghairal ladzi yu'tini, bolehkah aku menampakkan kebahagiaan, menampakkan keluasan, menampakkan kebahagiaan, keluasan, kegembiraan yang aku dapatkan dari suamiku, namun sesuatu itu sejatinya tidak pernah aku dapatkan. Nah, ini artinya apa? Artinya pakai bahasa Palembang be. Jadi artinya apa? Dia ni nyeri ke siapa? Nyeri ke madunya. Ini yang dimaksud. Boleh enggak, kata wanita ini dari sahabat Nabi ini, boleh enggak aku merasa senang, merasa bahagia di hadapan maduku itu dengan sesuatu yang sejatinya tidak pernah diberikan oleh suamiku? Boleh enggak? Ya, itu jawabannya. Contohnya apa? Contohnya kita ketemu dengan saudari kita itu, dengan madu kita. Kita cerita, Masya Allah, kemarin itu kami bahagia sekali, jalan-jalan, Masya Allah, ya, melihat pemandangan indah, ya, keliling begitu. Padahal sejatinya cuma naik motor biasa, ndak ada segmen
menikmati pemandangan bersama tuh ndak ada. Menikmati suasana terbenam matahari bersama tuh ndak ada. Cuman dia ceritakan dengan siapa? Dengan madunya itu bahwasanya dia sedang menikmati sore-sore berjalan dengan suami, menikmati pemandangan. Wah. Yang tujuannya adalah nyerik ke, nah ini tidak tahu bahasa Indonesianya apa, nyerik ke bini yang lain. Nah, boleh enggak kata dia? Ya ini kan persaingan nih. Apa bahasa Indonesianya nyerik ke? Ngecek. Apa bahasa Indonesianya, Ibu? Ya susah tadi. Tadi anak tanya dengan orang rumah, apa arti ini bahasa Indonesianya nyerik ke? Nggak ada, pamer paling. Tapi pamer tidak pas kalau diarti ke pamer. Hah? Membuat iri, mungkin itu ya, tapi terasa tidak lemak ngomongnya, membuat iri. Nyeri itulah yang pas. Taib, boleh nggak aku menyerikan? Menyerikan. Bolehkah aku menjadikan saudariku itu iri dengan sesuatu yang sejatinya tidak aku rasakan, tidak aku dapatkan dari suamiku? Maka Rasul mengatakan, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubazur. Kata Nabi SAW, orang yang merasa bahagia, merasa gembira, merasa mendapatkan sesuatu padahal dia tidak mendapatkannya, seperti orang yang memakai dua pakaian kebohongan. Artinya apa? Tidak boleh. Orang yang merasa bahagia, gembira, ya, kemudian senang, tujuannya untuk nyerik ke, ya, untuk membuat iri madunya, maka kata Nabi seperti orang yang menggunakan dua pakaian kedustaan. Seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan, ya. Artinya dia berdusta dua kali. Pertama, dia berdusta atas dirinya sendiri, ya. Dia mengaku tapi sejatinya dia bohong dengan dirinya. Yang kedua, dia bohong dengan madunya, ya. Maka ini tidak boleh. Boleh kita berlomba-lomba ibu-ibu sekalian dalam merebut, ya, dalam merebut kecintaan dan perhatian suami, boleh, ya. Namun jangan sampai kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan ketahuilah ibu-ibu sekalian, dusta itu termasuk dosa yang besar. Pernah suatu hari Nabi SAW waktu itu duduk bertelekan. Bertelekan itu apa? Duduk santai lah, ya. Duduk santai, apa namanya? Leye-leye, apa? Ya itulah intinya, duduknya duduk santai. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya tentang dosa-dosa besar." Lantas Nabi SAW mengucapkan hadisnya terakhir, beliau mengatakan, ala wa qaulazur, ala wa syahadatazur. Yang awalnya Nabi bersabda dalam posisi bertelekan, dia dalam kondisi bersandar sambil santai, tiba-tiba Nabi meluruskan duduknya dan mengatakan ala wa qaulazur. Dosa besar itu adalah berkata dusta. Ala wa syahadatazur. Dosa besar itu adalah bersaksi palsu. Kemudian Nabi terus mengulanginya, mengatakan ala wa qaulazur, ala wa syahadatuzur, ala wa qaulazur, ala wa syahadatus, sampai sahabat yang tadi bertanya mengatakan laitahu sakat, ya. Kata sahabat ini, kami berharap Rasul mencukupkan ucapan itu karena kami telah paham. Kasihan Rasul mengulang-ulanginya terus, karena sejatinya kami sudah paham. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi menyebutkan berulang-ulang karena banyak manusia menganggap dusta itu adalah perkara dosa kecil, padahal dusta itu adalah dosa besar, ya. Dalam semua perkara ibu-ibu sekalian tidak boleh kita dusta, apalagi berdusta dalam jual beli. Subhanallah, ya, dosanya banyak sekali. Bahkan Allah mengutus Nabi yang khusus mengingatkan kaumnya agar dia jujur dalam timbangan, tidak boleh dusta, ya. Makanya turun firman Allah di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang, yang apabila dia membeli dia pengen timbangannya penuh, dia pengen takarannya penuh, tapi apabila dia yang menimbang, dia yang menjual, dia mengurangi timbangan, dia mengurangi takaran. Tidakkah mereka bahwasanya mereka akan dibangkitkan di hari yang begitu agung, di hari di mana mereka semua menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, ya. Jadi tidak boleh kita berdusta, termasuk kita berdusta tidak menjelaskan cacat pada barang. Kata Nabi SAW, al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqa wa in saduqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi, setiap orang yang berjual beli tetap dalam pilihan selagi dia belum berpisah. Artinya apa? Boleh bagi orang yang telah membeli, udah dikasih uangnya, udah diambil barangnya, namun dia belum pergi. Tiba-tiba dia berubah pikiran. Nggak jadilah aku beli jeruk ini, aku balikkan, minta uangnya. Boleh, boleh. Itu namanya khiyarul majlis. Pilihan selagi dalam satu majlis. Tapi kalau dia sudah pergi nih, dia tinggalkan datang lagi, nggak jadi aku beli jeruk, nggak boleh lagi. Tapi kalau dia masih di satu majlis masih boleh, selagi dia belum pergi. Kemudian Nabi mengatakan, apabila pedagang itu menjelaskan jujur apa yang ada pada barang, ini barang yang kucubo manis, tapi aku tidak tahu yang lainnya, semoga samo, karena aku ngambil dari satu agen, semoga samo. Inilah, kalau asam bilang asam, kalau manis bilang manis, kalau kecil bilang kecil, kalau busuk bilang busuk. Kata Nabi SAW, kalau dia jujur, dia menjelaskan kondisi barang, burika lahuma fi bai'ihima, maka dua-duanya dapat berkah. Yang beli barang, barangnya jadi berkah, yang dapat uang, uangnya juga berkah. Tapi kata Nabi, wa in kadzaba, tapi kalau dua-duanya berdusta, wa katama, atau dua-duanya menutupi cacat, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan dari jual beli itu hilang. Barangnya tidak berkah, harta yang diterima pun tidak berkah. Maka penting sekali kita jangan sampai berdusta, termasuk dalam masalah rumah tangga, apalagi tujuannya untuk menyerikan, untuk nyeri ya madu kita, tidak boleh, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya, hadis nomor 75. Hadis nomor 75. Kata penulis, qad yaj'alullahu fi hayatika qara'in tadullu ala mustawi akhlaqik fakhudhi hadraki. Bisa jadi dalam beberapa praktek, dalam beberapa kehidupan kita ada momen-momen yang menunjukkan atau momen-momen yang menyudutkan kita, ibu-ibu sekalian. Maka tetap harus berhati-hati. Tetap harus berhati-hati. Nah, hadis nomor 75 ini mengisahkan di zaman Nabi. Ini Bu, di zaman siapa Bu? Di zaman Nabi. Sekali lagi, di zaman siapa Bu? Di zaman Nabi, bukan di zaman kita sekarang, di zaman Nabi. Di hadis ini diceritakan bahwasanya ada seorang sahabat memiliki istri. Memiliki istri. Namun ternyata istrinya tidur dengan laki-laki lain. Namun istrinya tidur dengan laki-laki lain. Maka dia mengetahui hal itu, dia tidak tega, dia tidak kuat. Maka dia pun tanya dengan Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku membunuh? Ya, boleh nggak aku bunuh tuh orang itu yang tidur dengan istriku? Kata Nabi SAW, tidak boleh. Nah, maka kita baca kisahnya lebih lengkap. Ya. Berkata penulis di sini, wa an Sahal ibn Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, anna Uwaimiran ata Asima ibn Adi, bahwasanya Uwaimir, ada sahabat namanya siapa? Uwaimir. Bahwasanya Uwaimir datang ketemu dengan Asim bin Adi, ketemu dengan sahabat yang lain namanya Asim bin Adi. Wa kana sayyida Bani Ajlan, dan Asim bin Adi ini merupakan pemimpin dari kabilah Ajlan, pemimpin dari kabilah
ajlan faqala, maka Uwaimir ini bertanya kepada Asim bin Adi, kaifa taquluna fi rajulin wajada ma'a imra'atihi rajulan, bagaimana pendapat kalian tentang seorang laki-laki yang dia dapati istrinya sedang tidur dengan laki-laki lain? Nah, ini pertanyaannya. Ini di zaman siapa, Bu? Di zaman Nabi. Hal seperti ini terjadi untuk kita ambil pelajaran, ibu-ibu sekalian. Kita ini makhluk yang lemah, sedangkan setan tidak pernah istirahat. Maka jangan pernah buka pintu, jangan pernah buka celah, jangan pernah buka kesempatan. Walaupun kita sudah punya suami, jangan merasa diri aman, jangan. Sudah jaga kehormatan kita, kesucian kita hanya untuk suami kita. Komunikasi kita hanya untuk suami kita. Suara kita yang rendah, suara kita yang syahdu, suara kita yang mendayu itu hanya untuk suami kita. Jangan berikan kepada yang lain. Jangan berikan kepada kepala sekolah, jangan berikan kepada wali kelas, jangan berikan kepada tukang sayur, jangan berikan kepada tetangga. Cukup suami kita. Karena kita tidak tahu setan masuknya dari pintu mana. Ya, bisa jadi pintunya dari WA, bisa jadi dari Instagram, bisa jadi dari YouTube, bisa jadi dari Facebook. Maka hendaklah kita berhati-hati. Kita sudah punya suami, jaga kehormatan kita hanya untuk suami kita. Kita ingin dibilang cantik, berhias di hadapan suami kita. Kita ingin diberikan perhatian, maka berikan perhatian kepada suami kita. Jangan caper dengan yang lain. Bahaya. Ini di zaman Nabi ada seorang sahabat yang mana terjadi apa yang terjadi. Kata sahabat Umaymir ini berkata kepada Asim bin Adi, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang dia dapati istrinya sedang tidur dengan laki-laki lain? Ayaktuluhu fataktulunahu, apakah aku boleh membunuhnya sehingga aku pun dibunuh oleh kaumnya? Ya, dan ini berlaku hukum kisos. Kalau kita membunuh, kita dibunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, utiba alaikumul kisosu fil qatla, telah diwajibkan atas kalian kisos bagi pembunuhan. Al-hurru bil hurri, yang merdeka dibunuh dengan yang merdeka. Ya, maka kisos. Bahkan Allah mengatakan walakum fil kisosi hayatun, dan pada kisos, bunuh balas bunuh, terdapat kehidupan. Kenapa sekarang banyak pembunuhan, ibu-ibu sekalian? Karena hukuman bagi pembunuh bukan kisos. Coba kalau pembunuh hukumannya kisos, dikit pembunuhan. Kenapa? Karena dia akan berpikir kalau aku membunuh akan dibunuh. Tapi sekarang dibunuh paling di penjara, setiap tahun dapat remisi. Maka lama-lama bebas. Penjara 20 tahun, ujung-ujungnya cuma dihukum 5 tahun. Habis itu keluar, habis itu bunuh lagi. Maka yang terbaik adalah hukum Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Yusuf, Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Hukum itu hanya milik Allah dan Allah perintahkan hanya beribadah kepadanya. Baik, katakan di sini. Kata sahabat Uwaimir ini, apakah boleh baginya untuk membunuh lelaki itu sehingga dengan dia membunuh dia pun akan dibunuh oleh kaumnya? Am kaifa yasna, atau bagaimana yang harus dilakukan oleh laki-laki tersebut? Jadi dia bertanya, mengungkapkan tentang laki-laki, padahal yang sedang emosi adalah diri sendiri, Ibu. Ini penting dan ini merupakan faqihun nafs, paham dengan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita merendahkan diri kita dengan jujur terang-terangan. Ya, dalam bertanya itu boleh kita mengungkapkan dengan orang lain. Bagaimana pendapat Ustadz tentang seseorang yang begini-begini, padahal itu fakta pada diri kita, tidak apa-apa. Jangan kita buka aib kita. Ya. Jadi tidak usah disebut nama kita. Ya, misalnya nama saya misalnya Uwaimir, Ustadz izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang seseorang yang begini-begini, padahal yang diceritakan itu tentang diri sendiri, itu boleh, sebagaimana dilakukan oleh Uwaimir. Maka kata Asim bin Adi, salli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong engkau pergi kepada Rasul, tanyakan tentang perkaraku ini.
Fa'ata Asimun Nabiyya, maka Asim bin Adi tadi datang menemui Nabi. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, fakariha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-masail. Nabi tidak suka mendengar perkara itu. Nabi benci. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam benci. Kok bisa-bisanya terjadi hal yang seperti ini? Ya, terjadi Nabi, tapi juga Nabi belum bisa ngasih jawaban. Nabi belum bisa ngasih jawaban, ya. Kok bisa ada orang yang tidur? Ya Allah, ini kan sesuatu yang shock. Dan ibu-ibu sekalian, dan ini terjadi bukan hanya pada kalangan awam. Kalau kalangan awam dia tidak bertakwa kepada Allah, mungkin imannya rendah, terjadi apa yang terjadi. Namun ini bisa terjadi di kalangan siapa? Pengajian, ibu-ibu sekalian. Terjadi bukan hanya di kalangan pengajian, bahkan terjadi di kalangan penuntut ilmu yang sering datang kajian. Nauzubillah, ya. Bahkan karena pakaiannya yang tertutup, orang tidak curiga, ya, tidak curiga. Apalagi akhwat yang pakai cadar, tidak ketahuan itu siapa, ya. Bisa dia ganti-ganti dengan ikhwan manapun. Nauzubillah, jangan sampai. Maka hadirkan rasa muraqabatullah, takut kepada Allah. Memang manusia tidak kenal dengan kita karena kita pakai cadar, tidak kenal siapa kita, tapi bertakwa kepada Allah. Allah tahu, ya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada pada mata yang curang, mata yang khianat, dan ada pada hati yang tersembunyi. Naam. Maka Nabi SAW benci. Fasa'alahu Uwaimir, maka bertanyalah, ya, orang tersebut, maka Uwaimir bertanya kepada Asim tadi, Asim, apakah engkau telah bertanya kepada Rasul? Maka Asim menjawab, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karihal masaila wa abaha. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam benci dengan permasalahan ini, bahkan Rasul mencela permasalahan ini. Ya, artinya Nabi tidak senang kok bisa-bisanya, dan jangan sampai juga terjadi pembunuhan. Nabi benci. Ya, qala Uwaimir, maka Uwaimir mengatakan, wallahi la antahi hatta as'ala Rasulullah. Kata Uwaimir, kalau begitu sudah, engkau tidak bisa menyelesaikan masalahku, aku akan datang sendiri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan bertanya langsung kepada beliau. Faja'a Uwaimir, maka Uwaimir pun akhirnya datang. Faqal, maka Uwaimir berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang mendapati istrinya sedang bercumbu dengan laki-laki lain? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Ayaktuluhu, apakah boleh baginya untuk membunuh laki-laki itu? Fataktulunahu, kemudian kaumnya akan membunuh dia. Fataktulunahu, ya, maka mereka, kalian pun akan membunuhku, ya, kalian akan membunuhku untuk kisos, ya. Am kaifa yasna, atau bagaimana yang harus aku lakukan? Faqala Rasulullah, maka Rasul pun bersabda, ya, qad anzalallahu al-Qur'ana fika. Kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh Allah telah menurunkan satu ayat tentang perkaramu, wa fi sahibatika, dan tentang istrimu. Jadi yang dimaksud ini adalah Uwaimir dan istrinya. Fa'amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh keduanya untuk mula'anah, yaitu saling melaknat, yang terdapat di dalam surat An-Nur. Yang terdapat di dalam surat apa, Bu? Surat An-Nur. Yang punya Al-Quran mari kita buka, ya, dalam surat An-Nur. An-Nur surat nomor berapa, Bu? 30. An-Nur surat 30. Bukan. An-Nur surat ke-24, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang perkara Uwaimir ini, ya, di dalam surat An-Nur. Dari ayat 6 sampai ayat 10. Dari ayat 6 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum Fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anhal adzab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabur rahim. Jadi Allah turunkan di dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 10. Yang intinya adalah saling melaknat. Bagi seorang suami yang dia dapati istrinya melakukan perbuatan zina dan dia tidak sudi dengan perbuatan tersebut, maka bukan malah dibunuh. Tidak boleh dia membunuh suami, laki-laki itu atau membunuh istrinya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jadi yang terjadi sekarang, yang ada di kehidupan kita sekarang itu semua bertentangan dengan agama. Ya. Oh, tapi Ustaz ini memalukan. Ya, itulah. Kalau memalukan maka diizinkan oleh Allah untuk mula'anah. Ini solusinya. Jadi bagi orang yang menuduh berzina itu harus mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan perbuatan zina itu bagaikan timba masuk ke dalam sumur. Ya. Jadi menuduh berzina itu dosa besar ibu-ibu sekalian. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu, tidak boleh menuduh orang berzina. Kalau ada laki-laki dan perempuan masuk ke dalam satu kamar atau masuk dalam satu penginapan, satu hotel, tidak boleh dituduh berzina. Ya, tidak boleh. Tapi kita tuduh dia melakukan perbuatan dosa karena kholwat. Tapi apakah dia berzina? Tidak tahu kita. Sampai kita betul-betul mendatangkan 4 orang saksi atau dia sendiri jujur bahwasanya dia telah berzina. Ya, tapi kalau mau gerbek aja, bawa 4 orang atau 5 orang gerbek. Kalau dia sedang melakukannya, ya bagaikan timba masuk ke dalam sumur, kita punya saksi 4. Ya, tidak bisa, dan CCTV belum bisa mewakilkan karena CCTV bisa dimanipulasi, tidak bisa. Ya, jadi tetap harus 4 orang. Nah, sedangkan kasus Uwaimir ini dia cuma sendiri melihat. Bagaimana? 1 orang tidak diterima, tapi dia suami. Kalau Uwaimir tidak menolak hal tersebut, kalau seandainya istrinya lahiran, itu anak jadi anaknya Uwaimir. Begitu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada seorang wanita berzina dan suaminya tidak mau mula'anah, tidak mau melakukan mula'anah, saling melaknat ini, maka kalau istrinya hamil dari perbuatan selingkuh itu, anak itu tetap atas binnya suami. Kata Nabi SAW, al-waladu lil firash, anak itu disandarkan kepada yang punya kasur, artinya kepada suami yang sahnya. Tapi kalau suami yang sahnya tahu dan tidak mau, maka yang harus dilakukan adalah mula'anah. Suami bersaksi bahwasannya dia melihat sendiri bahwasannya istrinya melakukan perbuatan zina, dan 1 orang persaksian suami itu setara dengan 4 orang persaksian. Kemudian sang suami mengatakan yang kelima, bahwasanya laknat Allah atas aku kalau aku termasuk orang yang dusta. Gitu. Jadi ini namanya mula'anah. Suami mengatakan, sungguh aku betul-betul melihat dia berzina, dan kalau seandainya aku berdusta, maka aku siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kalau seandainya istrinya mengakui, sudah, istrinya tidak usah mula'anah. Sudah langsung di faskhun nikah, dan istrinya langsung dicambuk ya, dan rajam sampai mati kalau istrinya mengakui. Karena kalau istrinya mengakui, yang wajib bagi seorang istri adalah dirajam sampai mati. Tapi wah, kalau begitu berat sekali. Iya, maka sang istri ya yang tidak mau dihukum rajam ya, tapi dia harus menanggung dosa yang lebih besar lagi. Ya, maka sang istri siap dan harus menolak. Istri mengatakan, tidak, aku tidak berzina. Dan persaksian istri ini sama dengan persaksian 4 orang. Dan si istri mengatakan bahwasanya yang kelima adalah murka Allah atasku, atas istri, kalau aku termasuk orang, kalau seandainya dia adalah orang yang jujur.
Jadi sang suami akan dilaknat Allah kalau dia menuduh istrinya, dan sang istri ya akan diberikan murka dan kemarahan Allah kalau seandainya suaminya yang benar. Ini namanya mula'anah. Dan bagi yang telah melakukan mula'anah, suami istri yang saling melaknat, maka hukum nikahnya adalah faskhun nikah. Nikahnya dibatalkan. Ya, rusak nikahnya, batal. Dan tidak ada namanya iddah, tidak ada iddah. Yang ada namanya istibra, yang ada adalah menunggu janinnya kosong saja. Ya, tidak ada iddah. Jadi tidak ada kewajiban nafkah, tidak menunggu masa iddah lagi. Dan bagi sang suami dia tidak boleh nikah lagi dengan istri tersebut. Tidak boleh. Haram untuk selama-lamanya dia menikah lagi. Maka dia seperti bain kubra, ya. Kalau bain kubro bisa nikah lagi gitu ya. Kalau ini sama sekali tidak boleh nikah sampai dia mati. Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah turun bagimu dan bagi istrimu sebuah ayat. Fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'ana. Maka Rasul memerintahkan keduanya untuk saling melaknat. Bimma sammahullahu fi kitabihi, sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6 sampai 10. Fala anaha, maka Uwaimir pun melaknat istrinya. Summa qal, kemudian kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, in hasibtu annaha au in hasibtuha faqad zalamtuha. Kalau seandainya aku ini ragu dengannya, maka aku telah menzoliminya. Fatallaqaha, maka akhirnya dipisahkan istrinya. Kalau seandainya aku bertahan diri dengan istriku ini, maka aku telah menzolimi dia. Kalau seandainya aku tetap bertahan dengan istriku ini, aku telah menzoliminya. Maka akhirnya Uwaimir pun melepaskan istrinya. Fakanat sunnatan liman kana ba'dahuma fil mula'inin. Dan apa yang terjadi pada Uwaimir itu sebagai contoh, itu sebagai ibrah bagi kita yang hidup zaman sekarang. Kalau terjadi perbuatan yang seperti terjadi pada Uwaimir, beginilah solusinya. Ya, harus saling mula'anah dan nikahnya dibatalkan, ya, dan dia tidak boleh menikah lagi untuk dengan istrinya atau dengan pasangannya tersebut. Summa qala Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru, lihatlah. Fa in ja'at bihi ashama ad'aja al-ainaini azimal ilyataini khalajjat saqaini fala ahsibu Uwaimir illa qad sadaqa 'alaiha. Ya. Kemudian Nabi memberitahu kepada para sahabatnya. Ini untuk menjaga nama baik Uwaimir. Ini untuk menjaga nama baik siapa, Ibu? Uwaimir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya nanti lahir, kalau seandainya nanti lahir seorang anak dari istrinya, dan anak itu memiliki tanda. Tandanya apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya anak itu memiliki tanda-tanda tertentu, seperti yang namanya memiliki telinga seperti ini, tulangnya seperti ini, betisnya seperti ini, fala ahsibu Uwaimir illa qad sadaqa 'alaiha. Dengan ciri-ciri yang disebutkan Nabi, kalau kalian dapati anaknya seperti itu, maka ketahuilah bahwasannya Uwaimirlah yang benar. Uwaimirlah yang benar.
Kemudian wa in ja'at bihi haimira ka'annahu wa harratun fala ahsibu min illa qad kadzab 'alaiha. Tapi kalau seandainya engkau dapati anak itu kulitnya merah gitu ya, maka ketahuilah bahwasanya Uwaimir lah yang berdusta. Faja'at bihi 'alan na'til ladzi na'ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya perempuan itu datang membawa anak yang sifatnya sebagaimana yang disifati yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya Uwaimir lah yang jujur. Fakana ba'du yunsabu ila ummihi, maka anak itu tidak diberikan bin Uwaimir, namun diberikan bin dengan ibunya, ya, karena Uwaimir telah berlepas diri. Uwaimir tidak mau anak itu dinisbatkan dengan dirinya, karena dia menyaksikan sendiri bahwasanya istrinya ya berhubungan dengan laki-laki lain. Nah, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya permasalahan yang sepertinya tidak mungkin terjadi, namun ketahuilah ini mungkin saja terjadi, ya, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai perbuatan ini terjadi pada kita, pada keluarga kita. Namun kalau seandainya hal ini terjadi dan seandainya kita ditanya, maka kita tahu solusinya ada di dalam surat An-Nur ayat 6 sampai ayat berapa, Bu? Ayat 10. Maka dia memiliki persaksian 4 kali. Sungguh aku bersaksi bahwasanya dia telah berzina. 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 Dan yang kelima dia katakan, dan laknat Allah bagi aku kalau seandainya aku dusta. Ya. Kemudian istrinya menjawab, demi Allah aku tidak berzina. Demi Allah aku tidak berzina. Sungguh aku tidak berzina. Sungguh aku tidak berzina. Kemudian untuk yang kelima dia mengatakan, aku akan dimurkai Allah, akan dibenci oleh Allah, akan diberikan azab oleh Allah kalau seandainya suamiku itu jujur. Nah, begitu. Jadi itulah yang dikenal dengan mula'anah. Dan apabila setelah kejadian itu sang wanita dikaruniai anak, maka anaknya tidak boleh disandarkan kepada bapaknya. Kalau seandainya setelah kejadian itu wanita tersebut mendapati anak atau memiliki anak, maka tidak boleh anak itu disandarkan kepada bapaknya, namun anak itu disandarkan kepada ibunya. Karena apa? Karena sang suami tidak mau mengakui anak itu sebagai anaknya. Sang suami mengakui bahwasanya anak itu adalah anak hasil ya hubungan dengan laki-laki yang lain. Naam. Ini perkara yang begitu besar dan kita mohon kepada Allah jangan sampai hal ini terjadi ya pada kaum muslimin sekarang, terutama pada ikhwan dan akhwat yang ada di sekitar kita, daripada keluarga kita. Namun jamaah sekalian, ini tidak menutup kemungkinan ini bisa saja terjadi. Maka hendaklah kita mengambil sebab untuk menutup celah. Ya ibu-ibu sekalian, sadari ibu-ibu walaupun sudah jadi ibu-ibu, ibu-ibu tetap fitnah. Apalagi akhwat juga fitnah, lebih besar fitnahnya. Ya, maka janganlah kita bermudah-mudahan dengan bergaul dengan lawan jenis. Laki-laki itu kalau wanitanya menutup dirinya, kalau wanitanya duluan menjaga dirinya, maka laki-laki itu takut. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Kata Allah, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada seluruh wanita kaum muslimin, baik yang sudah nikah, yang pernah nikah ataupun yang belum pernah nikah, hendaklah dia menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya, karena hal itu lebih mudah untuk mereka dikenali sebagai orang yang beriman, dan hal itu lebih mudah untuk menjaga dirinya agar dia tidak diganggu. Ya, maka hendaklah kita menutup aurat kita, dan jangan sampai juga pakaian kita bagus menutup aurat, namun kita sikap kita ya tidak menunjukkan akan jilbab kita. Maka hendaklah kita benar-benar waspada. Ya, jangan
apa ya, jangan terlalu ramah dengan laki-laki, jangan terlalu ramah, ya. Biasanya ibu-ibu pengajian itu kalau dengan ikhwan pengajian dia menjaga dirinya bagus, namun jangan hanya dengan ikhwan bapak-bapak pengajian, termasuk juga dengan bapak-bapak yang tidak pengajian. Kalau yang pengajian saja kita khawatir, apalagi yang tidak pengajian, yang tidak tahu hukum Allah, ibu, ya. Kalau kita tidak mau kita senyum dengan apa namanya ikhwan yang pengajian, bapak-bapak yang pengajian, ya, remaja yang pengajian, maka kita pun jangan, ya, memberikan senyum merkah kita kepada, ya, tukang sayur, ya, tukang ikan atau yang lain. Jangan, biasa saja. Berikan senyuman kalau seandainya yang jualan itu satu jenis wanita, silakan, ya. Bila perlu ajak ngaji ke Anwar Azza bareng-bareng, tidak apa-apa, bagus. Berikan hadiah boleh. Tapi kalau ikhwan, hati-hati. Biarkanlah itu porsinya bagi, ya, suami kita. Karena kita ini fitnah. Kita ini fitnah. Wanita itu fitnah. Kata Nabi SAW, "Ma taraktu fitnatan asyad 'ala rijal minan nisa." Tidak ada ujian yang paling berat aku tinggalkan bagi laki-laki kecuali ujian wanita, ya. Dan wanita yang dimaksud bukan hanya gadis, termasuk juga yang sudah menikah atau pernah menikah, ya. Maka hendaklah kita berhati-hati. Kita berhati-hati. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah agar kita selamat, ibu-ibu sekalian. Baik. Itulah hadis nomor 75. Kita lanjutkan permasalahan berikutnya, hadis nomor 76. Hadis nomor 76. Kata penulis kitab ini, qabla an tutalibi bi huquqiqi ta'akkadi annaki addaitil ladzi alaiki. Kata penulis, sebelum engkau wahai wanita meminta hak-hakmu kepada suamimu, tolong pastikan dahulu apa saja yang menjadi kewajibanmu, apakah telah engkau selesaikan, apakah telah engkau tunaikan, ya. Ini hadis tentang nasihat dan wasiat Nabi kepada para suami. Ini hadis berisi tentang wasiat Nabi kepada para suami. Baik, kita baca hadisnya. An Sulaiman ibn Amr, dari Sulaiman ibn Amr, ibn Ahwas, dari Sulaiman bin Amr ibn Ahwas. Qala, dia berkata, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, annahu syahida hajjatal wada, bahwasannya Amr ibn al-Ahwas ini pernah ikut haji wada. Dan ibu-ibu sekalian, ini adalah haji pertama dan haji terakhir Nabi dalam Islam, ya. Ini adalah haji pertama dan hajinya terakhir Nabi SAW. Jadi Nabi SAW hanya satu kali melaksanakan ibadah haji, ya, satu kali. Lebih dari satu kali boleh, ya, boleh. Akan lebih bagus lagi kalau kita menginfakkan harta kita, ya, untuk membantu orang yang belum haji, ya. Kalau mau haji sendiri boleh, tidak jadi masalah, ya. Membantu orang haji bagus, ya, mendapatkan pahala haji sebagaimana yang dilakukan, ya. Dan Nabi SAW mendapatkan perintah haji ini kapan? Ketika Nabi sudah di kota Madinah. Di sini kita tahu bahwasanya hukum asal dalam ibadah itu, ya, al-man'u, terlarang, sampai ada dalil yang menunjukkannya. Kenapa Nabi tidak pernah melakukan ibadah haji padahal Nabi di kota Mekah, gitu, ya? Karena belum ada perintah untuk berhaji pada saat itu. Makanya masalah ibadah, ibu-ibu sekalian, tanya perintah ibadahnya. Jangan tanya larangannya. Kalau tanya larangannya tidak ada. Contoh, kemarin ditanya, waktu ana di mana, ya? Oh ya, waktu ana di Palembang, kajian akhwat di Imam Syafi'i Palembang. Jadi ada ummahat nanya, Ustaz, sebentar lagi kan Maulid Nabi, katanya. Sebagaimana yang kita pahami, anak pelajari dari ustadz-ustadz salafi ini, katanya Maulid Nabi itu apa? Bid'ah, tidak boleh, katanya, kan gitu. Nah, itu anak jelaskan dengan tetangga-tetangga, dengan karib kerabat anak. Kemudian dia malah mengatakan seperti ini, Ustadz, ya. Kamu itu ngomong ini tidak boleh, ngomong ini bid'ah, mana dalilnya? Berikan satu dalil yang menunjukkan tidak bolehnya kita maulidan. Mana larangan maulid? Berikan dalilnya. Maka ibu itu jadi bingung.
Cak mana Ustaz? Ada tak dalil larangan tentang maulid? Nah, ternyata ketika dicari-cari dari Al-Quran, dicari-cari dalam hadis, tidak ada teksnya itu. Naha Rasulullah SAW an maulidin Nabi, itu tidak ada. Ya, kenapa? Karena memang hukum asal dalam ibadah itu terlarang, ibu-ibu sekalian. Hukum asal dalam ibadah itu terlarang. Sampai kapan? Sampai ada dalilnya. Contoh, ibadah puasa. Kapan diwajibkan ibadah puasa, Bu? Waktu di Mekah apa di Madinah? Waktu di Madinah. Selama di Mekah ada enggak yang puasa? Wajib enggak puasa? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Salat 5 waktu dengan waktu yang ditentukan seperti sekarang. Kapan? Di kota Madinah apa di Mekah? Di Mekah. Ya, kapan? Tapi setelah 10 tahun Nabi SAW berdakwah. Dari tahun pertama sampai tahun ke-10 belum ada perintah sholat 5 waktu seperti sekarang. Baru menjelang berpindah ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala angkat pada peristiwa Isra dan Mi'raj, baru beliau mendapatkan perintah itu. Ya. Jadi kalau ditanya tentang ibadah, yang ditanya dalilnya, dalil perintah, jangan dalil larangan. Contoh yang lain, ibu-ibu sholat subuh berapa rakaat, Bu? 2 rakaat. Kemudian ada yang sholat subuh 4 rakaat. Kemudian ibu tegur, kenapa kau sholat subuh 4 rakaat? Kemudian dia jawab, memang ada larangannya. Macam mana, Bu? Ya, memang ada larangan sholat, tak boleh sholat subuh 4 rakaat. Ada tak? Tidak ada. Tapi kita katakan bahwasanya hukum dalam ibadah itu adalah terlarang sampai ada dalil yang menunjukkan. Ternyata dalil yang menunjukkan sholat subuh itu 2 rakaat, maka kita tidak boleh sholat subuh 4 rakaat. Ya, jadi begitu caranya. Sampai ada dalilnya. Kalau kamu bisa mendatangkan dalil yang betul, kami nanya sama kamu, kamu sholat 4 rakaat subuh ini dalilnya mana? Ya, jangan tanya ke kami. Oke, salah ini. Dia yang melakukan perbuatan bid'ah, dia yang minta kita berdalil. Salah. Yang melakukan bid'ah itulah yang harus mendatangkan dalil. Mana dalil kamu sholat subuh 4 rakaat? Oh, kami tidak pakai dalil. Yang penting bagus. Makin banyak rukuk, makin banyak sujud, makin besar pahalanya. Rusak agama. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal, maka mencuci alas bawah kaki kita lebih utama daripada mengusap bagian atasnya saat kita melakukan ibadah khuf, yaitu mengusap bagian sepatu atau kaos kaki. Ya, yang kotor itu atas atau bawah? Bawah, tapi yang diusap bagian atas. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu bukan berdasarkan akal. Kisah lain, Bu. Ada kisah orang non muslim melihat orang Islam. Orang Islamnya kentut. Maka orang Islam itu datang ke tempat wudhu yang dicuci muka, tangan, kepala, langsung telinga dan kaki. Kemudian orang itu bingung, loh, kamu kan tadi kentut, kok yang dicuci muka, tangan, kepala, telinga dan kaki? Harusnya yang dicuci kemaluan dong, kan tadi kamu kentut. Nah, baru dikatakan bahwasanya kami beribadah bukan dengan akal kami. Kami beribadah dengan dalil yang kami memahami dengan akal kami sesuai dengan petunjuk Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Kata Amr ibn Ahwas, aku pernah menyaksikan Nabi haji wada, haji terakhir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berwasiat, memberikan khutbahnya. Fahamidallahu wa asna alaihi. Maka Nabi memulai khutbahnya dengan memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Begitu ya. Itu namanya khutbatul hajah. Wa dzakkara wa wa'adha. Dan Nabi mengingatkan semua yang hadir. Dikatakan yang hadir pada haji wada itu lebih dari 10.000 kaum muslimin. Waktu itu kaum muslimin sudah sangat banyak. Bahkan bukan hanya 10.000, kalau tidak salah 100.000 kaum muslimin. Sudah sangat banyak kaum muslimin saat itu. Maka Nabi SAW mengambil momen itu memberikan wasiat. Kira-kira wasiatnya apa? Wa dzakara fil hadisi qissatan. Maka diberikanlah atau diceritakanlah hadis yang panjang. Maka Nabi berwasiat,
Apa kata Nabi? Ala, ketahuilah, wastausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk berbuat baik dengan wanita-wanita kalian. Ini wasiat Nabi saat manusia berkumpul. Yang diberikan wasiat oleh Nabi adalah hendaklah semua kalian laki-laki berbuat baik, selalu berbuat baik kepada para wanita. Kemudian Nabi menjelaskan, fa innahunna awanun indakum, karena sejatinya wanita-wanita itu adalah tawanan bagi kalian. Sejak kalian menikahi dia, wanita itu tidak bisa keluar rumah kecuali atas izin kalian. Wanita itu tidak bisa melakukan perbuatan apapun kecuali atas izin kalian. Mereka itu seperti tawanan bagi kalian. Karena mereka telah mengikhlaskan dirinya menjadi tawanan bagi kalian, mereka ikhlas menjadi melayani kalian, maka hendaklah kalian balas dengan perbuatan baik kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Mereka tidak memiliki apapun selain itu, ya. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Kalian tidak memiliki dari mereka kecuali hal tersebut, yaitu kalian menjadikan mereka sebagai tawanan, ya. Wanita itu tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suaminya. Wanita itu tidak boleh menggunakan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya, semuanya. Bahkan ketika istri ingin menjenguk bapak dan ibunya, wajib bagi istri izin dahulu dengan suaminya. Bahkan ketika seorang istri ingin menggunakan harta suaminya untuk bersedekah, wajib bagi dia untuk meminta izin. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali bagi wanita yang datang dengan perbuatan nista. Maka tidak ada lagi perbuatan baik bagi wanita yang berbuat nista. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan nista yang begitu jelas. Yang dimaksud adalah perbuatan zina atau yang semisalnya. Fa in fa'alna, kalau seandainya istri-istri kalian melakukan hal tersebut, fahjuruhunna, maka hendaklah kalian boikot mereka, hajar mereka. Ya, bukan dihajar tapi dihajar, diboikot. Ya. Fil madaji, pada pada rumah kalian. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih, pukul mereka namun jangan sampai memukulnya dengan pukulan yang menyebabkan bekas, ya. Jadi bagaimana kalau seandainya para wanita itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Maka yang pertama adalah kita memberikan dia wasiat, ya, memberikan dia mauizah. Tapi kalau seandainya wanita itu tetap ngeyel, maka pisahkan dia dari tempat tidur, pisah tempat tidur. Kalau masih saja tapi tidak boleh pisah rumah, Bu, pisah tempat tidur saja, tetap harus satu rumah, ya. Tapi kalau dia memang tidak berubah, baru dipukul. Wanita itu dipukul tidak boleh memukul wajah, kata Nabi SAW, wala tatribil wajah, jangan pukul wajah, ya. Wala tuqabbih, jangan engkau jelek-jelekkan dia. Jangan bilang bodoh, buyan, bengak, jangan, ya. Apalagi ngomongnya SGM, senting gilo miring, tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Tetap kita nasihati, kalau mereka tidak mau pukul, sudah pukul saja. Wala tuqabbih, jangan kita bodoh-bodohkan, jelek-jelekkan, ya. Tidak boleh. Andai pun kita ingin memukul, maka pukulnya jangan di bagian wajah. Jadi di mana? Pukul betis. Pukul di mana? Pukul di bokongnya. Cari tempat yang banyak dagingnya, ya. Jangan dipukul tulang keringnya, Bu. Jangan, ya. Bapak-bapak, ya, ibu-ibu bilang ke suaminya, jangan pukul tulang kering. Itu namanya bukan mendidik, menyiksa, ya. Fa in ata'nakum, kalau seandainya mereka taat setelah itu, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan mengada-ngada yang lain. Kata Nabi begitu, ya. Kalau seandainya mereka sudah diberikan nasihat, dia sudah selesai, jangan dihajar, jangan dipisahkan tempat tidur. Kalau seandainya sudah diberikan tempat tidur, dia sadar, dia kembali baik, jangan dipukul. Kalau dia sudah dipukul, dia baik, maka jangan dipukul lagi. Selesai, udah selesai, ya. Biasanya laki-laki ini emosi, tidak selesai sampai dia melampiaskannya sampai selesai. Ini tidak boleh, harus bersabar. Kemudian Nabi mengatakan, ala innalakum ala nisaikum haqqa, ketahuilah
bahwasanya kalian bagi istri-istri kalian ada kewajiban. Wali nisaikum alaikum haqqa, dan bagi istri-istri kalian atas kalian juga ada kewajiban. Ya. Jadi seorang suami ada kewajiban kepada istri, seorang istri punya kewajiban kepada suami. Fa amma haqqakum, adapun hak kalian ala nisaikum atas nisa kalian, fala yuti'na furusyakum man takrahuna, tidak boleh bagi istri kalian untuk membiarkan ada orang duduk di tempat duduk kalian. Artinya apa? Tidak boleh istri itu mengizinkan masuk rumah orang yang tidak disetujui oleh suami. Tidak boleh. Sampai-sampai kalau orang itu adalah kurir, tidak boleh, ibu-ibu sekalian. Ya. Assalamualaikum. Ya, ibu-ibu. Ya, kalau ada kurir masuk, tidak boleh diizinkan masuk rumah. Taruh di depan, selesai. Ya. Ya. Jangan disuruh masuk dulu mas, ngopi dulu, jangan, ya, jangan. Wala ya'zanna fi buyutikum illa liman takrahun, dan tidak boleh bagi seorang istri mengizinkan orang masuk rumah suami-suaminya kecuali yang diizinkan oleh suami. Tidak boleh. Ya, mau dia Pak RT, mau dia Pak RW, tidak boleh dimasuk rumah, Bu, kecuali atas izin suami kita. Tidak boleh. Ya. Kalau seandainya ada Pak RT, Pak RW datang, kita keluar, jangan suruh masuk. Ya, ada apa Pak? Nak masuk dulu, mohon maaf. Ya, suami saya tidak ada di rumah. Pasti pahamlah kalau Pak RT-nya ingin yang baik. Tapi kalau Pak RT-nya macam-macam, tinggal teriak saja. Ya, bilang Pak RT-nya macam-macam ini. Suami saya tidak ada, dia minta masuk rumah. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Ala wa haqqahunna alaikum, adapun hak-hak istri atas suami adalah, kata Nabi SAW, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin, hendaklah suami itu memberikan yang terbaik pada pakaian-pakaian dan pada makanan-makanan. Ya. Jadi ini kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri. Suami harus membelikan sandang, pangan, papan terbaik untuk istri-istrinya, dan seorang istri harus memberikan kemuliaan terbaik kepada para suami. Tidak boleh mengizinkan ada orang duduk di tempat duduknya, tidak boleh. Ya, contoh di meja makan. Meja makan itu kan biasanya ada tempat yang biasanya suami kita duduk. Itu tidak boleh ada orang duduk di meja, di kursi itu, Bu. Tidak boleh, tidak diizinkan. Kalau ada tamu, mohon maaf ini tempatnya Bapak, tidak boleh. Begitu, Bu. Ya, tidak boleh. Atau di sofa. Ya, kalau kita punya sofa, kita tahu suami kita selalu duduk di situ. Tidak boleh kita izinkan ada orang duduk di situ. Tidak boleh, Bu. Tidak boleh, ya. Sampai sedetail itu. Kalau saya perhatikan dulu, ya, nenek saya itu sangat marah kalau seandainya tempat duduk kakek saya dudukin. Tidak boleh itu. Kecuali kakek saya yang izinkan. Dah duduk sini, baru saya boleh. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Bahkan bagi semua penghuni rumah tidak boleh ngambil lauk kecuali kakek saya sudah duluan ngambil lauk. Sampai segitunya ibu-ibu sekalian, ya. Dan ini adalah adab-adab yang dari dulu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi wanita juga tidak boleh mengizinkan sembarang orang masuk ke rumahnya, ya. Harus dengan izin suaminya. Adapun bagi wanita, bagi istri-istri, maka mendapatkan hak berupa pakaian dan makanan terbaik dari suami. Inilah pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Itu suara apa, Kak? Oh, udah azan asar. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Sudah masuk waktu asar tapi ya. Taib qadarullah, karena asarnya maju dari jam 3 kurang ini. Mungkin pada kesempatan kali ini tidak ada sesi tanya jawab. Namun insyaallah alhamdulillah kita dapatkan beberapa hadis yang sangat penting dalam masalah rumah tangga. Semoga dengan ini kita dapat membawa rumah tangga kita lebih baik lagi dan lebih mampu untuk menjalankan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya ibu-ibu sekalian dan para akhwat. Semoga Allah lipat gandakan pahala untuk ibu-ibu dan para akhwat sekalian, dan Allah terima semua amal ibadah kita sebagai pemberat amal ibadah kita nanti di akhirat kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.
Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.